Pagi ini hati saya benar-benar kaget mendengar berita di televisi. Dua orang kakek di Bandung meninggal dunia hanya karena makan buah. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar, makan buah. Selama ini kita percaya buah adalah sumber kesehatan, kaya vitamin, serat, dan antioksidan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di usia lanjut, buah tertentu bisa berubah menjadi racun yang diam-diam merusak tubuh perlahan-lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lansia, sehat selalu ya. Saya Dr. Ayundia, dokter spesialis kesehatan lansia yang setiap harinya membantu Bapak dan Ibu di usia emas agar tetap sehat, kuat, dan bahagia tanpa bergantung pada obat. Saya sudah lebih dari 20 tahun mendampingi ribuan pasien lansia, dari Medan, Semarang, hingga Kupang. Dan satu hal yang selalu saya lihat berulang, banyak yang berniat hidup sehat, tapi salah langkah hanya karena informasi yang tidak lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu, Bapak Ibu sedang nonton dari kota mana nih? Tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa menyapa satu persatu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu klik ikon lonceng kecil, pilih semua, supaya setiap kali saya tayangkan rahasia baru tentang kesehatan lansia, Bapak Ibu jadi orang pertama yang tahu. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Rashid, 68 tahun, pensiunan tentara yang tubuhnya masih terlihat tegap. Beliau datang terburu-buru, diantar oleh anaknya. Wajah merah padam, napas tersengal, tekanan darahnya melonjak sampai 210/110. Ternyata malam sebelumnya, Pak Rashid makan 2 potong durian besar saat acara keluarga. "Dok, saya kan dari muda sudah biasa makan durian. Kenapa sekarang jadi masalah?" katanya sambil tersenyum pahit. Saya jelaskan, tubuh beliau tidak lagi sama seperti dulu. Dulu jantungnya kuat. Pembuluh darah masih lentur. Sekarang pembuluh darah sudah menebal dan kaku. Durian yang tinggi lemak jenuh membuat darah lebih kental, memaksa jantung bekerja keras. Hasilnya apa? Tekanan darah melonjak seketika, nyawa hampir melayang. Setelah kondisinya stabil, Pak Rashid menatap saya lama dan berkata pelan, "Saya kira cuma 2 potong, Dok. Ternyata itu 2 langkah dari maut." Cerita lain datang dari Ibu Mirna, 63 tahun, seorang nenek ceria dari Blitar. Beliau gemar membuat cemilan sendiri di rumah. Salah satunya nangka goreng manis. Rasanya lezat, aromanya wangi, dan katanya bisa mengganjal lapar tanpa nasi. Namun, setelah beberapa bulan, Ibu Mirna mulai sering pusing, cepat lelah, dan penglihatan mulai kabur. Ketika saya periksa, kadar gula darahnya mencapai 320 mg per desiliter dan hasil HbA1c-nya sudah jauh melewati batas aman. Ibu Mirna kaget bukan main. "Loh, Dok, saya kan cuma makan buah, bukan kue manis." Iya benar, tapi nangka mengandung fruktosa tinggi yang bagi tubuh lansia bisa berbahaya seperti gula murni. Apalagi kalau digoreng, kandungan kalorinya melonjak 2 kali lipat. Setelah beliau menghentikan kebiasaan itu dan mengganti dengan pepaya matang, hasilnya luar biasa. 3 minggu kemudian, kadar gula darahnya turun stabil dan wajahnya tampak lebih segar. Sahabat lansia yang saya hormati, tubuh manusia di usia 20 tahun dan 60 tahun itu bagaikan 2 mesin yang sangat berbeda. Waktu muda, tubuh seperti mobil sport, tangguh, cepat, bisa menerima bahan bakar apapun. Tapi ketika menua, mesin itu mulai aus, saringan oli menipis, dan tenaganya tak sekuat dulu. Ginjal, hati, dan lambung juga demikian. Fungsinya menurun sedikit demi sedikit. Enzim pencernaan berkurang, kadar asam lambung tidak stabil, pembuluh darah menjadi kaku. Jika kita tetap makan seperti saat muda, tubuh bisa macet tanpa kita sadari. Buah yang dulunya aman kini bisa jadi beban berat. Misalnya, buah durian dan nangka tinggi lemak dan gula bisa memicu hipertensi dan lonjakan gula darah. Mangga muda dan nanas bersifat sangat asam, bisa melukai lambung lansia yang sudah menipis.
Dan belimbing, meski tampak sehat, mengandung oksalat tinggi yang berbahaya untuk ginjal yang sudah melemah. Dan anggur yang meski tampak sehat, mengandung gula tinggi yang bisa membuat kadar glukosa melonjak secara tajam. Jadi bukan buahnya yang jahat, tapi tubuh kita yang sudah berubah dan cara makannya yang tidak lagi sesuai. Bayangkan tubuh kita seperti kebun tua yang masih indah tapi tanahnya sudah rapuh. Kalau terus disiram air deras setiap hari, tanahnya akan jebol. Yang dibutuhkan bukan air sebanyak-banyaknya, tapi air yang tepat waktu dan cukup kadar. Begitu pula tubuh lansia. Tidak butuh banyak makanan, tapi butuh yang tepat dan lembut. Kelebihan gula, asam, atau zat kimia, sekecil apapun bisa jadi awal dari penyakit besar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah semua buah berbahaya? Tentu tidak. Ada banyak buah yang justru menjadi sahabat sejati bagi tubuh lansia. Asal tahu jenisnya, porsinya, dan waktu yang tepat untuk menikmatinya. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah memahami bahwa tidak semua buah cocok untuk tubuh di usia lanjut, sekarang saya ingin berbagi panduan sederhana namun sangat penting tentang cara memilih dan mengonsumsi buah agar benar-benar menjadi obat alami, bukan racun diam-diam. Langkah 1. Pilih buah yang lembut di lambung. Buah yang paling aman untuk lansia adalah buah dengan tekstur halus, kadar asam rendah, dan serat lembut. Contohnya, pepaya matang. Saya sering menyebutnya raja buah lansia. Pepaya mengandung enzim papain yang lembut membantu pencernaan tanpa mengiritasi lambung. Selain itu, seratnya membantu mencegah sembelit, masalah umum di usia emas. Cukup makan 100-150 gram pepaya matang setiap hari, sudah luar biasa manfaatnya. Pisang matang. Pisang kaya kalium, sangat baik untuk jantung dan tekanan darah. Tapi ingat, cukup 1 atau 2 buah kecil per hari. Terlalu banyak pisang justru bisa membuat gula darah naik. 4. Langkah 2. Pilih buah dengan indeks glikemik rendah. Buah seperti apel matang, pir lembut, atau jambu air bisa menjadi pilihan tepat. Apel mengandung serat larut atau pektin yang membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan gula darah. Namun, untuk lambung lansia yang sensitif, sebaiknya apel dikupas dulu sebelum dimakan agar lebih ringan dicerna. Pir juga luar biasa. Kandungan airnya tinggi dan manisnya lembut, cocok bagi mereka yang sering merasakan asam lambung. Cukup setengah buah hingga 1 buah kecil setiap hari sudah cukup. 4. Langkah 3. Utamakan buah tinggi air. Buah seperti semangka dan melon membantu menjaga hidrasi, menurunkan tekanan darah, dan memberikan rasa segar tanpa menambah beban bagi ginjal. Namun ingat, jangan makan setengah buah sekaligus. Cukup sekitar 150 gram per hari, lebih baik dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Banyak pasien saya yang baru tahu bahwa makan buah di perut kosong justru bisa meningkatkan asam lambung dan membuat kembung. 4. Langkah 4. Perhatikan waktu makan. Kapan waktu terbaik untuk makan buah? Jawabannya, 30-60 menit setelah makan utama. Mengapa? Karena setelah makan, lambung sudah terisi makanan padat yang bisa menahan asam buah agar tidak langsung melukai dinding lambung. Sedangkan jika dimakan saat perut kosong, asam dari buah bisa langsung menyerang lapisan lambung yang rapuh. Inilah yang sering membuat banyak lansia merasa perih, mual, atau sendawa berlebihan setelah makan buah asam. 4. Langkah 5. Hindari jus berlebihan. Ini kesalahan yang sangat umum. Banyak yang berpikir jus lebih mudah dicerna, padahal justru bisa berbahaya. Saat buah dijus, seratnya hilang dan gula alaminya menjadi lebih pekat. Akibatnya kadar gula darah bisa melonjak lebih cepat. Jika memang ingin minum jus, cukup 100 ml tanpa tambahan gula dan tidak lebih dari 2-3 kali seminggu. Lebih baik makan buah utuh, kunyah perlahan, nikmati tekstur dan rasanya. Karena proses mengunyah juga membantu tubuh melepaskan enzim pencernaan alami. 4. Langkah 6. Catat reaksi tubuh. Saya selalu menyarankan pasien lansia untuk memiliki buku catatan makanan pribadi.
Tuliskan setiap kali Bapak Ibu makan jenis buah tertentu dan bagaimana reaksi tubuh setelahnya. Apakah terasa kembung, lemas, berdebar, atau justru segar dan ringan? Dari situ, tubuh sendiri akan mengajarkan mana yang cocok dan mana yang tidak. Saya ingin berbagi cerita yang sangat menginspirasi. Beberapa bulan lalu, seorang pasien saya bernama Mbak Hasan, 70 tahun dari Pontianak, datang dengan keluhan cepat lelah, sering berdebar, dan kadar gula darah yang tidak stabil. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata beliau rutin minum jus belimbing setiap pagi, karena katanya buat cuci ginjal. Saya jelaskan dengan hati-hati bahwa bagi ginjal yang sudah melemah, belimbing justru beracun karena mengandung oksalat dan zat karamboksin. Beliau terkejut, tidak pernah ada yang memberitahunya sebelumnya. Saya bantu beliau menyusun ulang pola makannya. Belimbing diganti dengan pepaya matang, durian dihapus dari menu, waktu makan buah diatur setelah makan utama, dan minum air putih diperbanyak. 3 bulan kemudian, hasil labnya menunjukkan perbaikan besar. Tekanan darah stabil, fungsi ginjal membaik, dan yang paling membahagiakan, beliau bisa kembali berkebun tanpa cepat lelah. Saya baru sadar, Dok, katanya sambil tersenyum. Kadang yang kita kira sehat justru pelan-pelan bikin sakit. Penurunan fungsi organ di usia lanjut itu sebenarnya wajar, bukan penyakit. Tapi yang membuatnya berbahaya adalah ketidaktahuan. Ginjal lansia itu hanya bekerja sekitar 60% dari kapasitas muda. Hati melambat menyaring racun, pankreas kesulitan menyeimbangkan gula. Ketika semua ini terjadi bersamaan, tubuh seperti mesin tua yang mudah panas jika diberi beban berlebihan. Dan buah-buahan yang tampak tidak berbahaya itu bisa menjadi beban tambahan, bukan karena jahat, tapi karena tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Jadi Bapak dan Ibu, mulai hari ini jangan takut pada buah, tapi belajarlah bersahabat dengan bijak. Tubuh di usia emas itu seperti taman yang indah. Kalau dirawat dengan sabar, diberi air secukupnya, dan dijaga dari badai, maka bunga kesehatannya akan terus bermekaran meskipun usia terus bertambah. Saya sudah melihat banyak pasien lansia yang hidup lebih bahagia hanya karena satu hal sederhana, belajar mendengarkan tubuh sendiri. Suatu sore, di ruang praktik saya, datang seorang nenek berusia 72 tahun bernama Bu Salma dari Pekalongan. Beliau datang bersama cucu perempuannya, tampak letih tapi tetap tersenyum sopan. "Dok, saya cuma mau periksa mah," katanya. Setelah saya tanya-tanya, ternyata setiap pagi Bu Salma punya kebiasaan minum jus nanas dingin, karena katanya bagus untuk bakar lemak. Namun setelah 2 minggu, lambungnya perih, kadang muntah darah. Pemeriksaan menunjukkan lapisan lambungnya terkikis akibat enzim bromelain dari nanas yang terlalu kuat bagi usia beliau. Saya katakan dengan lembut, "Bu, bukan nanasnya yang salah, tapi tubuh ibu sudah tak sekuat dulu. Yang dulu jadi obat, kini bisa jadi racun kalau tidak sesuai waktunya." Setelah beliau berhenti minum jus nanas dan menggantinya dengan pir matang, keluhannya hilang total. Kini beliau bahkan rutin jalan pagi dan sesekali membuat video pendek bersama cucunya, mengingatkan teman-temannya agar hati-hati memilih buah. "Saya pikir selama ini sehat, Dok. Ternyata saya hanya belum mengenal tubuh sendiri," ucapnya dengan mata berbinar. Sahabat lansia yang saya cintai, kisah-kisah tadi menunjukkan bahwa pengetahuan kecil bisa menyelamatkan hidup besar. Durian, nangka, belimbing, nanas, anggur, dan mangga muda. Semua memang alami, tapi bagi tubuh yang menua, mereka bisa menjadi ujian yang berat. Usia di atas 60 tahun membuat setiap organ bekerja lebih lambat. Ginjal menyaring racun dengan kapasitas terbatas. Lambung menipis dan mudah luka. Pankreas kesulitan mengatur lonjakan gula.
Pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka masih memperlakukan tubuh lansia seperti tubuh muda. Padahal yang dibutuhkan sekarang bukan lebih banyak, tapi lebih tepat. Ilmu kedokteran menyebutnya prinsip age-adjusted nutrition, yaitu penyesuaian gizi berdasarkan usia biologis. Dan inilah yang ingin saya tanamkan lewat channel ini. Bukan melarang, tapi mengajarkan cara menikmati hidup dengan selaras pada perubahan tubuh. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Jatmiko, 74 tahun, dari Makassar. Beliau menderita hipertensi kronis dan mudah pusing setiap sore. Ternyata setiap hari beliau makan anggur hampir 1 kilogram karena percaya bisa membersihkan darah. Setelah saya edukasi, beliau berhenti lalu mengganti anggur dengan apel merah dan pepaya matang. Dalam 3 bulan, tekanan darahnya turun signifikan tanpa perlu menambah obat. Beliau berkata, "Dok, saya baru tahu, ternyata sehat itu bukan soal banyak makan buah, tapi tahu buah mana yang cocok buat umur saya." Kata-kata itu saya ingat sampai sekarang, karena memang benar, di usia emas, kebijaksanaan lebih penting daripada kebiasaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia emas bukanlah masa untuk takut pada makanan. Ini adalah masa untuk berdamai dengan tubuh sendiri. Tubuh di usia ini tidak meminta banyak. Ia hanya ingin dipahami, dirawat, dan dihargai. Sedikit perubahan dalam pilihan makanan bisa membawa perbedaan besar. Tekanan darah yang stabil, tidur lebih nyenyak, langkah lebih ringan, dan hati yang lebih damai. Bayangkan suatu pagi yang tenang. Bapak Ibu duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat dan sepotong pepaya manis. Udara segar masuk perlahan, napas terasa lega. Tidak ada lagi rasa mual, pusing, atau nyeri di perut. Hanya rasa syukur karena tubuh masih kuat dan jiwa masih tenang. Itulah hadiah kecil yang ingin saya bantu Bapak Ibu capai lewat video-video sederhana seperti ini. Bukan karena saya dokter, tapi karena saya percaya. Kesehatan lansia adalah kehormatan yang harus dijaga, bukan dengan obat, tapi dengan pengetahuan. Jadi mulai hari ini, yuk kita ubah kebiasaan kecil bersama. Hindari 6 buah beresiko tinggi. Durian, nangka, mangga muda, belimbing, nanas, dan anggur. Ganti dengan buah sahabat lansia, pepaya matang, pisang matang, apel dikupas, pir lembut, melon, dan semangka. Dan yang paling penting, makan dengan tenang dan bahagia. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada keluarga atau teman di grup WhatsApp. Karena siapa tahu, hanya dengan 1 klik share, Bapak Ibu telah menyelamatkan seseorang dari penyakit yang tidak perlu terjadi. Sekarang, izinkan saya menutup dengan doa. Semoga kebaikan yang kita pelajari hari ini membawa berkah bagi semuanya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada setiap sahabat lansia umur panjang dengan kesehatan yang penuh berkah. Bagi yang menekan tombol like, lapangkanlah jalannya, jauhkan dari penyakit berat, dan mudahkan setiap urusannya. Bagi yang menekan subscribe, jadikan hidupnya penuh manfaat, hatinya lapang, dan langkahnya selalu Engkau tuntun ke arah kebaikan. Bagi yang membagikan video ini, jadikanlah amalnya sebagai jalan keselamatan bagi banyak orang. Dan bagi yang berkomentar amin, limpahkanlah rahmat-Mu di setiap langkah hidupnya ya Rob. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Saya Dr. Ayundia dari channel Kesehatan Lanvia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia di usia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.